bagaimana supaya bisa sama-sama kita menjemput usroh thayyibah itu apa ya diberikan kelancaran, kemudahan ya gitu. Walaupun mungkin pasti banyak tantangan ya, banyak ujian dan sebagainya gitu ya dalam membangun usroh thayyibah itu memang nggak mudah, tapi ya harapannya dengan adanya Saum Ta'aruf yang mengadakan kajian rutin ini tuh bisa sedikitnya gitu ya membantu untuk memberikan cara pandang tentang bagaimana sih berumah tangga gitu ya, baik untuk singgelilah ataupun untuk yang sudah berumah tangga ya gitu. Ya Masya Allah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu dan Akang Teteh Sadayana, mungkin kita sama-sama apa ya, ya turut berduka cita ya gitu buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan sekitarnya yang kemarin-kemarin terkena musibah gitu ya, terus juga di Bandung juga ya gitu. Kemarin-kemarin lumayan ya gitu banjir di mana-mana, terus juga ada yang longsor ya. Semoga Allah memberikan apa ya perlindungan gitu ya. Kalaupun mungkin misalkan ya memang qadarullahnya harus terjadi musibah, bencana, walaupun mungkin itu mah ya akibat dari diri kita sendiri ya sebagai manusia mungkin kurang telaten ya dalam menjaga bumi ini, tapi semoga kita, maksudnya orang-orang saudara-saudara yang tertimpa musibah itu tuh sama Allah diangkat gitu ya derajatnya, eh, diampuni dosa-dosanya dan diberikan rahmat. Mungkin ada teman-teman yang juga meninggal kan ya, Masya Allah gitu, itu banyak banget gitu ya yang meninggal. Semoga apa ya teman-teman atau saudara-saudara yang ada di sana meninggal dalam keadaan husnul khatimah semuanya ya, syahid. Itu Masya Allah ya. Dan mungkin ini juga musibah yang terjadi juga sebenarnya itu juga ujian buat kita juga ya yang nggak tertimpa gitu ya. Terus juga mungkin teguran juga buat kita yang nggak tertimpa nih. Mungkin ya kita sama-sama introspeksi diri lah gitu ya. Kembali lagi muhasabah. Mungkin ya ini sedikit sentilan dari Allah bahwa pada akhirnya ya zaman itu tuh bener-bener ya ada di akhir zaman gitu. Dan eh, ya mungkin kayak Allah tuh pengen ngasih tahu cik merenya manusia-manusia teh masih mau nggak gitu untuk bertaubat kepada Allah gitu ya, Masya Allah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan pelajaran dari musibah yang terjadi ya, walaupun mungkin kita tidak tertimpa gitu ya, gitu. Dan yang tertimpa ya tadi ya, semoga mungkin saudara-saudaranya barangkali ya ada yang di sana juga ya, semoga diberikan kesabaran semuanya ya, teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah ya sudah banyak yang bergabung. Barangkali ini juga sambil menunggu teman-teman yang lainnya bergabung di kajian ini. Oh ya, sebelumnya mungkin salam kenal dulu ya. Barangkali ada teman-teman yang belum kenal juga. Saya Rizka, ya, dari tim Saung Ta'aruf. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan juga, Saung Ta'aruf ini tuh adalah sebuah organisasi ya, sebuah organisasi atau bisa dibilang majelis ilmu yang memang kita berfokus dalam hal mengedukasi tentang pernikahan menuju usroh thayyibah ya. Sebagaimana mungkin tagline Saung Ta'aruf itu tuh adalah edukasi nikah menuju usroh thayyibah gitu. Memang kita pendekatannya kepada apa pranikah dan juga pasca nikah gitu ya karena lumayan gitu ya di bab ini juga eh rada lumayan gitu ya PR-nya gitu yang banyak yang mesti mungkin kita benahi sama-sama ya gitu cara pandang terhadap pernikahan gitu ya rumah tangga dan sebagainya ya harapannya semoga dari Saung Ta'aruf itu bisa tadi ya memfasilitasi lah gitu ya ilmu yang mungkin di sini kan ada beberapa pembina juga ya seperti Pak Ustadz Abu Zaki, terus juga Bu Busari, terus juga ada pemateri-pemateri yang lainnya juga gitu ya. Nah, ini sebelumnya memang untuk tema kali ini tadinya akan diisi oleh Pak Ustadz Aang ya, gitu. Aang Mustafa, tapi qadarullah memang ada kepentingan yang mendesak gitu ya, jadi harus di-cancel dulu. Tapi alhamdulillah pada hari ini jadwalnya bisa diganti sama Pak Ustadz Abu Zaki ya, Masya Allah. Berarti Allah masih mengizinkan gitu untuk kita mendapatkan ilmu ya. Masya Allah. Nah, sebelumnya teman-teman, barangkali supaya kita bisa lebih berkah lagi ya,
Kita coba buka eh, silaturahim ini dengan membaca ayat Al-Quran barangkali ya sebelumnya. Walaupun mohon maaf juga ya apabila mungkin saya belum terlalu fasih dalam membaca Al-Quran gitu ya. Tapi semoga ini bisa menjadi pembuka dan penyemangat lah buat kita semua gitu ya. Gitu. Ini karena tema kali ini adalah keluarga berkarakter surga. Jadi saya akan membacakan satu ayat yang ini juga membahas tentang orang-orang yang masuk ke surga ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Az-Zumar ayat 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Artinya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, "Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya." Ya, Sadaqallahul azim ya. Masya Allah gitu ya. Jadi kenapa pada hari ini kita akan membahas tentang keluarga berkarakter surga karena surga ini tentunya akan menjadi visi ya daripada kita berumah tangga maupun mungkin yang singgelilah juga ya gitu belum menikah juga ya harapannya visinya tetap ya itu mah harus kayaknya harus pasti gitu ya pengen visinya itu sampai ke surga gitu ya dan memang seperti dijelaskan dalam Al-Quran bahwa surga itu adalah tempat selama-lamanya kita gitu ya. Jadi tempat tinggal yang kekal gitu ya. Kalau dunia mah hanya sementara gitu. Nah, berarti kan memang gimana ya caranya supaya kita ini tuh bisa sampai ke sana. Berarti kan kita di sini di dunia harus bisa nih gitu ya mencirikan gitu ya atau mengkarakterkan para penghuni surga kan mual mungkin oge-nya misalkan kita pengen masuk surga tapi ternyata kita punya karakter di dunianya itu karakter yang nauzubillah gitu ya sifat-sifat di luar surga misalkan ya neraka atau apalah gitu. Nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan. Makanya harapannya kita di sini pengen tahu dan pengen mendalami gimana sih supaya kita itu ya bukan hanya visinya ke surga, tapi memang dari sekarang kita mencoba untuk menjadikan diri kita itu berkarakter surga, bukan hanya diri kita tapi ya keluarga-keluarga kita juga ya. Kali ini insya Allah sudah ada Pak Ustadz Abu Zaki ya. Tapi mungkin sebelum ke Pak Ustadz Abu Zaki, boleh deh kita coba tanya dulu. Di sini ada yang dari luar kota, teman-teman, atau barangkali ada yang baru pertama kali ikut gabung gitu ya di kajian Saung Ta'aruf. Ada yang dari luar Bandung nggak, teman-teman di sini? Karena biasanya kalau kemarin-kemarin kan ada sempat yang dapat kabar dari TikTok ya, dapat kabar dari Instagram gitu, Masya Allah ya. Bahkan ada yang dari mana gitu ya, dari luar Bandung gitu, dari luar pulau gitu ya. Di sini ada Teh Kai. Assalamualaikum. Ini Teteh atau Akang ya? Teh Kai. Halo, halo. Iya, Kang Pepen Supendi dari Bandung. Iya, Teh Kai, halo bisa bersapa-sapa. Halo Teh, sudah Ica. Iya, Teh Kai, ini oh Teteh ya berarti. Iya, Ya, Teh Kai dari mana ini namanya Teh Kai atau siapa ya? panggilan aja Teh Kaimah. Oh, nama aslinya?
Nama aslinya Kartini. Oh, Kartini. Iya. Selamat bergabung ya Teh Kartini ya, Teh Kai. Teh Kai dari mana Teh Kai? Aslinya teh. Iya, aslinya. Aslinya dari Ciamis teh, domisilinya di Kebonwaru Batu Nunggal. Oh, iya iya iya. Domisili berarti lagi apa kuliah atau kerja? Kerja teh Oh, Masya Allah. Kerjanya di bagian mana nih? Kerja di mana gitu? di pabrik kos kaki. Oh, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Teh Kai, sebelumnya pernah mengikuti kajian Saung Ta'aruf? Atau ini Belum baru pernah, pertama kali? baru Oh, pertama berarti teh. udah pertama kali ya. Udah gabung di grup info kajian berarti ya? Ya, Oh iya iya iya. Tahu dari mana Teh Kai? dari Papepen. Oh, oh dari teman ya. Mohon Iya, maaf ini masih single atau sudah menikah? masih single. Oh, Masya Allah ya. Masih single tapi sudah mau ikut gitu ya kajian yang bertemakan keluarga berkarakter surga nih. Kira-kira boleh tahu nggak motivasinya sedikit aja kira-kira kenapa Teteh kayak pengen ikutan kajian pada malam hari ini? Biar mungkin memotivasi teman-teman yang lainnya juga. Emang di sini udah pada berkeluarga ya teh? Gak ada yang single. Ya, ini kajian umum sih. Jadi ada yang sudah berkeluarga, ada juga yang masih single yang gabung di sini. Tergantung judulnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Eh, Maksudnya memang 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 ini dikhususkan untuk umum. Jadi baik single ataupun yang sudah berumah tangga juga nggak apa-apa gabung. Apa tadi teh motivasinya ya? Iya, betul. Biar semangat nih untuk membuka kajian kali ini. Ini aja sih teh nambah ilmu gitu, pemahaman tentang berkeluarga. Hmm. Nah, ya Masya Maksudnya Allah ya walaupun. mempersiapkan gitu ya teh, dan kan apa ya, ilmunya dulu kan sebelum melaksanakan teh gitu. Minimal tahu dulu ilmunya. Iya, iya betul banget teh betul. Karena memang kalau kita mau ibadah kan menikah itu ibadah ya Teh ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Sebelum kita menjalankan ibadah kan harus tahu ilmunya dulu ya gitu. Betul banget, Masya Allah. Semoga Teh kayak ini terus semangat ya Teh ya untuk mencari ilmu tentang berkeluarga atau berumah tangga ini ya gitu. Walaupun mungkin masih single gitu ya. Tapi ini harapannya bisa jadi sinyal mungkin ya. Sinyal jodoh nanti ya. Jadi didekatkan lagi sama Allah ya. Lebih dekat dengan jodohnya. Amin. Amin. Amin semuanya. Amin. Nah, siap. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana Teh Lisa? Eh, Sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat. Bapak damang-damang. Karena Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun mungkin tadinya eh, malam hari ini tuh Pak Ustadz Aang ya yang mau mengisi, tapi Kodarullah mungkin belum bisa berkesempatan hadir. Dan Alhamdulillah Bapak gitu ya yang bisa mengisi pada malam hari ini ya gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol atau mungkin mendengarkan kajian dari. Kenapa Pak? siap, mangga kita mulai aja. Ya siap. Ya, teman-teman. Jadi Dengaran? ini temanya sekali lagi keluarga berkarakter surga ya oleh Pak Ustadz Abu Zaki. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Bapak. Mangga. Hatur nuhun Teh Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur ya, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan kudrah dan irodahnya kita dapat berkumpul bersilaturahim di acara kajian ya, kajian mingguan mungkin ya, ini dari Saung Ta'aruf ya. Mudah-mudahan ini kajian ini bisa menjadi wasilah ya kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ya, untuk bekal keluarga. Sebab ini untuk berkeluarga ya, apalagi di berkeluarga ya, untuk apapun itu memang kita perlu ilmu. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ya menyebutkan ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kebahagiaan dunia maka carilah ilmunya gitu. Barang siapa yang kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu. Mereka ingin duanya, baik mendapatkan kebaikan di dunia ataupun akhirat maka harus dengan ilmu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu berkaitan dengan keluarga, dan ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan ini Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini ingin cek dulu suaranya darah, suara darah. Kedengaran Halo. Pak, cuma agak putus-putus sedikit. Putus-putus sedikit, biasa ya ini namanya resiko ya, resiko kajian lain itu ya, ini seperti ya. Sekali lagi ini harapannya mudah-mudahan ya ini bisa jadi wasilah. Pada hakikatnya kan ilmu itu dari Allah SWT. Ini di kesempatan ini ya kita membahas berkaitan dengan keluarga berkarakter surga. Ini mungkin Bang mengambil referensi di dalam surah An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl Jijar yang keluar wae. Ya, surat ke-16 ayat 97 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amil sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'min ya, barang siapa beramal soleh min dzakarin itu dari laki-laki, unsa atau perempuan ya, wa mu'min di dalam keadaan beriman, maka Allah menyebutkan ala nuhiyah, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang kehidupan yang baik. Mungkin ini yang Bapak ambil ya, bahwa kan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang itu di mana? Di surga gitu kan. Maka menjadi karakter ya, menjadi apa, karakter kita bagaimana supaya hidup ini yang baik. Maka tadi mundur kepada ayat sebelumnya, hayat atau yibah gitu kan ya, untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu harus terpenuhi tiga mungkin ya, kalau split itu ada tiga. Nah ini dari apa namanya ya, keluarga berkarakter surga itu, jadi
lagi bahwa ayat An-Nahl ayat 9 ini ya memberikan fondasi utama untuk membangun keluarga yang memperoleh hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik ya, baik di dunia dan di dunia dan karakter surga di akhirat. Ini ada 3 ya. Pertama ya di ayat tadi kan ada man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Yang pertama itu menjadi fondasi yang pertama itu harus iman yang hidup. Ya, jadi iman itu harus hidup di keluarga. Berkarakter surga itu dibangun di atas keyakinan kepada Allah yang hadir di dalam keseharian. Jadi ketika beramalnya itu ya ketika amalnya itu dilandasi dengan keimanan. Itu seperti itu ya. Jadi ketika beramal, ketika melakukan sesuatu gitu kan, sebab yang disebutkan namanya hidup itu kan karakternya berarti bergerak ya gitu kan. Sedangkan di dalam Islam ya kan sebagaimana kita sholat menyebutkan kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya, sesungguhnya sholatku ya ibadah di luar sholat itu kan hidupku matiku hanya untuk Allah. Inilah ya satu karakter karakter keluarga surga gitu kan, seluruh kehidupannya itu dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau misalkan cirinya iman yang hidup di dalam keluarga itu ciri-cirinya ya orang bahkan ini orang tua itu menjadi teladan iman ya, teladan di dalam misalkan melaksanakan sholat atau jujur, amanah, itu seperti itu ciri-cirinya. Atau mungkin juga ya rumahnya penuhi dengan zikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus juga Al-Qur'an itu dilandingkan ya di keluarga kan. Ya, ini ya yang disebutkan dengan iman. Ada yang kedua, ada kan yang kedua fondasi ya keluarga karakter surga itu amal soleh yang konsisten. Jadi bukan hanya ya sekali-kali lah gitu kan, justru beramal soleh itu harus terus menerus gitu kan ya. Dan ini menarik ya, kalau Bapak tadi ada kajian masjid Sabi Salam ada juga nih sebagian ayat ini ya, ini disebutkan man amila solihan, barang siapa beramal soleh gitu ya. Yang disebut dengan soleh kan soleh artinya kan soleh itu selaras ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, itu disebut soleh. Jadi barang siapa beramal soleh, berarti amal, sedangkan nama amal itu 2, ada pasif, ada aktif, ada pasif. Ya, kalau aktif berarti melaksanakan perintah, ya. Kalau pasif itu menjauhi. Nah, ini menarik gitu kan, yang disebutkan dengan ibadah itu tadi bukan hanya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, berbaik kepada tetangga, menikah, itu kan itu melaksanakan perintah. Tapi kan salah ya, amal soleh juga ketika kita menjauhi larangan ya. Larangan apa? Larangan tidak zina, ya, larangan tidak mabuk, gitu kan, larangan tidak syirik, bahkan ada Rasul menyebutkan iztanibu, ya, sab'amu bikot katanya, jauhilah jauhilah 7 yang akan membinasakan. Dan ini penting ya. Jadi yang disebutkan keluarga berkarakter itu bukan hanya berkaitan yang aktif, tapi dia juga menjauhi gitu kan. Berarti ini pasif ya, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Terutama yang 7 gitu kan, menurut Rasulullah itu yang akan menghancurkan ya, terutama mungkin kalau di keluarga ini ya biasanya yang menghancurkan keluarga itu ini mungkin dari 7 ini apa saja ya. 1 katanya yang harus dihindari itu pertama kesyirikan
Ya jelas syirik kan dosa besar. Berarti namanya syirik itu menggantungkan bukan kepada selain Allah gitu. Nah, ini sama ya mungkin di dalam keluarga jangan sampai ya bahwa sesuatu itu disandarkan bukan kepada selain Allah. Sebab biasanya kalau sesuatu sandarkan bukan kepada Allah itu banyak kecewa. Ini pengalaman saja ya, pengalaman Bapak mungkin di keluarga, kadang-kadang Bapak sering gitu kan ya dengan istri itu kan ya suka diingetin oleh istri itu kan apa kasab itu atau ma'isyah ya itu kan percetakan gitu kan. Nah ini biasanya kan namanya di percetakan kalau misalkan apa namanya barang sudah beres itu kan tinggal di apa namanya dikasihkan gitu kan ya. Nah, kita biasanya tenang saya karena insya Allah bahwa udah punya lah gitu kan uang gitu kan ada apa biasanya kan namanya istri nanya Pak ini ada biasa ada ajuan kan ini untuk anak misalkan gitu kan tenang ada lah itu ada uang dari si A gitu kan ini kerja udah beres gitu kan tapi apa yang terjadi ya ternyata ternyata gitu kan ketika kita apa namanya menggantungkan kepada selain Allah itu betul banyak kecewa. Apa yang terjadi? Ternyata diundur, tidak ketemu orang, macam-macam pokoknya. Itu kan itu seperti itu. Berarti ini ya mesti yang harus kita jauhi apa? Tadi kesyirikan. Berarti kesyirikan itu menggantungkan kepada selain Allah. Itu hati-hati, itu ya, itu kan. Apalagi sihir, ya ini 7 perkara yang mesti dijauhi ya. Kesyirikan, sihir ya terus juga apa namanya membunuh mungkin membunuh juga di sini bukan harus membunuh secara fisik membunuh sampai mati ya tapi bisa juga kan membunuh karakter hati-hati gitu kan ntar suami misalkan membunuh karakter siapa karakter istri atau sebaliknya istri kan tidak sedih ya istri yang membunuh karakter suaminya namanya suami itu sebagai koam ya sebagai apa namanya Qawam itu sebagai pemimpin gitu kan Qawam itu sebagai penanggung jawab gitu kan tapi tidak sedikit justru dibikin bahwa apa namanya suami takut istri gitu kan nah, itu kan berarti itu jelas itu merusak apa merusak yang disebutkan dengan tatanan itu ya karakter itu membunuh karakter banyak mungkin di TikTok di apa gitu kan ini menjadi kenapa ya mungkin sebagai permainan gitu kan justru dan banyak ya di apa ditontonnya gitu kan jadi bahwa ada apa bikin gitu kan konten-konten suami takut istri gitu itu menghancurkan merusak karakter maka itu yang harus dijauhi gitu kan ya terus apalagi riba gitu kan ya yang harus dijauhi itu riba ya jelas ya, riba itu sesuatu hal yang diharamkan bahkan satu-satunya ya apa namanya ayat gitu kan yang Allah itu memaklumatkan Allah itu menyatakan perang gitu kan kepada siapa kepada orang yang meriba gitu kan nah, maka inilah ya karakter ini mesti tadi bahwa yang disebutkan ibadah atau amal soleh itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah tapi menjauhi larangannya itu ya seperti itu ya mungkin ini baru 4 dulu lah gitu kan ini salah satu ya yang apa yang mesti harus ditinggalkan gitu terutama di keluarga kesyirikan ya sihir terus apa tadi ya membunuh gitu atau yang keempatnya yaitu riba itu yang mesti harus ditinggalkan itu ya jadi fondasi yang kedua ya ciri ya mengambil dari ayat An-Nahl ayat 97 ya jadi yang pertama ya bahwa ketika beramal harus berlandaskan keimanan. Yang kedua ya amal solehnya itu harus konsisten, bukan hanya melaksanakan perintah tapi menjauhi juga larangannya. Nah, yang ketiga menariknya di sini min dakari au unsa. Jadi di sini ya ada kesetaraan antara laki dan perempuan di hadapan Allah. Jadi surga itu tidak akan ditentukan jenis kelamin ya, tapi apa? Takwa dan amal secara bersama. Jadi ini mungkin cara penerapannya ya bahwa suami istri itu harus saling menguatkan
bukan saling mengalahkan, bukan. Justru di keluarga itu bukan yang paling, tapi yang saling. Jadi harus saling ya, saling melengkapi itu kan ya. Ketika ada istri memiliki kekurangan, bukan artinya harus diejek, tapi seharusnya dilengkapi oleh suami. Maka kenapa di Al-Qur'an itu bahwa ada nikah, ada ajwaj. Kalau nikah artinya itu di satu, kalau ajwaj itu di pasangan, berarti ini laki-laki dalam untuk saling melengkapi ya. Kalau di Al-Qur'an mah disebutkan lakum siabuhunna hunna siabulakum. Engkau adalah pakaian dan dia pun adalah pakaian. Di sinilah ya gitu kan, untuk saling. Jadi sekali lagi ya, ini ada 3 mungkin ya kalau dilihat dari ayat tadi ya, bahwa untuk mendapatkan hayatan thayyibah ya, kehidupan yang baik itu, 1 harus berlandaskan iman, yang kedua harus beramal soleh itu konsisten gitu kan, yang ketiganya itu saling ya, saling. Jadi saling untuk melengkapi antara suami dan istri. Jadi pada hakikatnya di hadapan Allah itu sama saja. Jadi suami dan istri di hadapan Allah sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tadi dengan melaksanakan yang 4 pondasi tadi, maka akan berbuah yang disebut dan dengan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Ini para ulama ya menyebutkan apa sih hayatan thayyibah itu gitu kan. Hayatan thayyibah itu ini ada beberapa ya. Yang pertama disebutkan kalau menurut Ali Ali ya, tapi bukan Ali bin Abi Thalib, lupa lagi Ali bin apa ya gitu kan, menyebutkan salah satu yang memaknai memaknai ya hayatan thayyibah itu ketika mendapati rizki yang halal dan cukup. Ya, jadi bukan sekedar banyak ya, tapi berkah dan menenangkan. Ini yang paling penting ya disebutkan dengan hayatan thayyibah itu. Yang kedua, hati lapang dan tenang. Jadi artinya bebas dari iri, ya, dendam atau juga pertengkaran atau stres dalam rumah tangga. Itu disebut dengan hayatan thayyibah. Terus juga keluarga yang saling mencintainya itu dasarnya karena Allah, ya, bukan karena cantik, bukan karena kaya. Sebab kalau mencintai bukan disandarkan kepada Allah, itu tidak akan bisa disebutkanlah ya, tidak akan abadi gitu kan ya. Misalkan cinta karena rupa kan akan hancur dengan usia. Cinta karena harta mungkin hancur dengan musibah, tapi cinta yang akan abadi bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat nanti, ketika cinta didasarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga ya bisa disebutkan ya hayatan thayyibah itu rumah menjadi taman surga gitu kan ya. Sempat dulu ya ungkapan Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku laksana surga. Kenapa? Sebab apa? Di sana yang menjadi tempat kembali yang nyaman, bukan tempat kembali yang konflik gitu kan. Bukan tempat konflik, justru datang ke rumah itu betul-betul ya menjadi sarana untuk ketenangan gitu kan. Maka ntar kalau misalkan di materi ya yang berkaitan dengan fungsi rumah, ada fungsi rumah itu disebut dengan al-maskanah. Jadi arti al-maskanah itu artinya tempat tempat tinggal gitu kan, tempat ketenangan gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Maka itulah yang disebutkan dengan hayatan thayyibah. Tuh ya. Jadi sekali lagi bahwa ini berdasarkan dalil ya, berdasarkan tadi ya, man amila solihat, barang siapa beramal soleh, min dakarin au unsa, dari laki-laki dan perempuan, wahwa mukmin, sedangkan dia beriman. Ini menjadi fondasi 3 ini. Walaupun mungkin tadi Bapak diacak dulu ya, pertama iman dulu, kedua amal soleh, ketiga bersama-sama atau mangga lah, masalah disatukan juga ya. Misalkan ketika beramal soleh maka harus saling membahu gitu kan antara suami istri, tapi dilandasinya karena iman. Maka Allah menjanjikan itu kan, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, berarti kehidupan yang baik itu didasari dengan 3 hal.
beramal soleh, ya, bekerja sama antara suami dan istri, terus juga landasannya ke keimanan. Maka bahkan ada bonus yang lain gitu kan, dari selain mendapatkan kehidupan yang baik, ya, tadi wala najiyannahum, dan pasti kata Allah, ya, kami akan memberikan balasan, memberikan pahala gitu kan kepada mereka, ajrohum bi ahsan, itu dan pahala yang lebih baik, makanu ya malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika kita beramal soleh tadi di mana, ya, di keluarga gitu kan, Allah akan melipat gandakan, bukan hanya di dunia, ya, bukan hanya di akhirat, tapi insya Allah di dunia pun akan merasakan. Salah satunya dengan Allah mengganti gitu kan, ya, amal-amal soleh kita dengan hayatan toyib, itu kehidupan yang baik. Bangga, mungkin sekarang kita didiskusikan saja, ya. Bangga kan, Rizka, Pak, mungkin apa namanya, tanya jawab, atau mungkin tadi mau merespon dari apa yang kita bahas hari ini. Silahkan. Ya, alhamdulillah tadi dari Pak Ustadz. Ini sesi awal dulu ya. Jadi tadi kalau dijelaskan keluarga berkarakter surga itu tuh yang pertama iman yang hidup ya, amalnya dilandasi dengan ilmu, terus juga amal solehnya konsisten gitu ya di dalam keluarga tersebut, terus juga yang ketiganya saling tolong menolong gitu. Jadi ada bersama-sama lah, kebersamaan ya antara keluarga gitu untuk saling mengingatkan gitu ya, saling melengkapi. Nah, barangkali ya Bapak Ibu atau singgalilah gitu ya di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasan sebelumnya Pak Ustadz, atau mungkin ada yang mau merespons, boleh. Kita sambil diskusi sebelum mungkin nanti lanjut pematerian lagi ya. Gitu. Karena di sini juga kita pengennya saling lah gitu ya, kita sharing-sharing di sini. Mangga boleh lewat chat boleh gitu ya. Kalau ada yang mau ngetik-ngetik di chat boleh ya. Atau mau langsung open mic juga boleh. Ya, barangkali misalkan ada unek-unek gitu ya. Biasanya yang sudah berkeluarga nih gimana? Aduh, Masya Allah. Bangga, silakan. Keluar sendiri, Om. Halo Pak Pepen. Silakan, Bangga. Pak Pepen. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh iya, ada Teh Erna dulu barangkali ya Pak. Iya, Mangga, izin Teh. bertanya, Pak Rizka, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, izin bertanya. Tadi ada pembahasan tentang apa ya tadi? Aku belum terlalu lanjut, tapi memang ada pembahasannya itu satu keluarga itu nggak boleh syirik ya. Dan yang kedua itu sihir gitu. Maksudnya sihir di sini tuh apa gitu? Kita nggak boleh menyihir orang, apa kita nggak boleh punya ilmu sihir, apa gimana gitu Pak Ustadz? Tadi terasa hanya selewat aja gitu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustadz tadi dari Teh Erna. Ya. Bapak tadi ada kelewat. Halo, ya. Tadi Ya, kaitan boleh. dengan itu ya, ada syirik ya. Syirik ya. Syirik itu di sini bukan syirik Sunda Sihir, ya. Pak. Syirik Berkaitan dengan yang sihir. kedua sihir ya. Oke. Ada syirik, ada sihir ya. Nah, kalau sihir itu berarti kan yang
mungkin ini ya hati-hati di keluarga itu kan sihir itu salah satu meminta bantuan ke toh gitu kan. Untuk biasanya ya sihir itu kan sesuatu hal yang bisa disebutkan khawarikulil adat. Jadi khawarikulil adat itu keluar daripada kebiasaan. Ya itu disebut dengan kan kalau di ini di bab akidah ya ada yang disebut dengan khawarikulil adat artinya keluar dari kebiasaan ya. Kalau para nabi kepada itu disebutnya mukjizat. Ada di luar kebiasaan kepada para wali kekasih Allah disebut dengan karomah. Ada yang kepada seorang mukmin itu disebutnya munah pertolongan. Tapi ada juga gitu kan yang disebutkan apa namanya kejadian luar biasa tapi yang beriman kan nah, salah satunya yang disebutkan salah satunya ya itu apa namanya sihir gitu kan sihir dan orang yang melakukan sihir jelas dia itu berada di dalam kekafiran itu seperti itu ya sihir di sini ya berarti kita meminta pertolongan kepada selain Allah ya untuk apa itu salah satunya misalkan untuk memecah belah keluarga atau membuat sesuatu hal yang ya mungkin tadi yang tidak beres gitu kan yang bertentangan jelas ya dengan syariat itu yang tidak boleh gitu kan atau misalkan sihir ini bisa ya contoh misalkan mantra-mantra misalkan untuk apa ya kalau sihir itu misalkan pakai batu penglaris gitu kan ini kalau saya punya tuh ini maka kita akan jualannya misalkan akan laku gitu kan itu seperti itu yang seperti itu harus dihindari gitu kan ya terutama ini di keluarga dan biasanya gitu kan ya ini apa namanya sihir di sini ya di sihir di sini itu apa ya ini biasanya ya gitu sihir apa di sini teh sihir di keluarga itu biasanya karena adanya ya mungkin tidak apa ya tidak harmonis biasanya gitu kan biasanya memang tidak di dalam satu misalkan tapi misalkan kepada yang di luar daripada keluarga inti itu biasanya suka ada lah ya gitu kan ya maka ini hati-hati harus dijauhi itu jadi ada dosa ya yang mesti ditinggalkan bahkan kata Rasul jauhi 7 perkara yang membinasakan apa saja tadi yang pertama syirik ya yang kedua sihir ya sihir seperti tadi ada khawarikulil adat yang keluar daripada kebiasaan tapi dengan niat untuk mencelakai dan itu bukan dari pertolongan Allah justru itu mau pertolongannya dari siapa daripada setan gitu atau mungkin bantuan jin itu ditinggalkan yang ketiga itu apa namanya membunuh ya termasuk membunuh karakter itu jelas diharamkan terus ada memakan harta riba gitu kan ya sekarang kan riba itu mudah ya gitu kan bisa dengan pay letter itu kan termasuk ya hati-hati nih pay letter itu gitu kan atau mungkin tadi ada kredit card itu jelas di sana itu ada akad dihitungnya akadnya ya jadi walaupun pay letter itu harganya sama gitu kan tapi kan ketika misalkan tidak membayar maka kita mendapatkan apa namanya sanksi gitu kan ada tambahan tambahan itulah yang disebutkan dengan riba kan riba itu artinya ziyadah ada atau disebutkan ada tambahan itu ya mungkin yang mesti kita hindari gitu kan ya hindari terus juga memakan harta anak yatim ya terus juga apa termasuknya kabur itu apa bahasanya menghindar atau apa tadi kabur dari tempat perang gitu kan itu atau yang keenamnya itu menuduh zina itu 7 hal yang mesti harus ditinggalkan. Nah maka ya ketika kita mampu ya meninggalkan 7 hal tersebut gitu kan maka Allah menjanjikan. Ini menjanjikan kalau di ayat lain di surat An-Nisa ayat 31 ya Allah menyebutkan jika kalian itu menjauhi dosa-dosa besar ma tunhauna anhu apa yang ya
Allah terang dengannya, maka nukafiru, maka Allah akan menutup atau akan Allah akan menghapus dosa-dosa, tapi dosa kecil ya, bahkan wanudhilkum mudkhalan karim, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Itu seperti itu gitu kan ya. Maka disinilah ya, kalau berarti yang disebutkan dengan keluar berkarakter surga ya, tadi bukan hanya beramal soleh, tapi harus siap juga menjauhi apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu gitu. Itu ya, dari siapa tadi Teteh? Dari Teh Dari Teh Erna. Erna ya? Teh Erna. Ya, Itu ya Teh Erna. Pak Ustadz, atas penjelasannya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Erna. Pak Ustadz, ada yang bertanya lagi di chat, boleh izin dibacain Pak Ustadz? Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya tentang kejadian saudara saya yang suaminya jarang pulang, tapi ketika pulang tiba-tiba minta poligami. Istrinya shock dan sampai sekarang masih kekeh cina minta poligami, sedangkan istri belum siap. Nah, sedangkan kan dalam poligami itu sebaiknya tidak ada yang tersakiti ya, atau harus sama-sama ikhlas. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Mangga silahkan Pak. Ini apa namanya, kajian sensitif ya berkaitan dengan poligami. Tapi kita mengambil hikmahnya saja ya, hikmah. Jadi kenapa Allah itu apa namanya memperbolehkan poligami itu kan, salah satu poligami itu menjadi jalan keluar ya, jalan keluar daripada permasalahan. Kenapa adanya poligami gitu kan, sebab ini karakter ya. Jadi karakter itu kalau laki-laki itu emang secara naluri laki-laki itu tidak butuh butuh lebih daripada satu, itu karakter laki-laki. Tapi beda dengan karakter perempuan. Karakter perempuan itu setia satu gitu, itu bedanya. Nah, maka ini seharusnya diambil pelajaran gitu kan bagi kita gitu kan, bagi suami istri. Jadi kalau misalkan karena laki-laki itu fitrahnya itu poli gitu kan ya, jadi tidak cukup satu, maka bagaimana caranya gitu kan, bahwa istri itu menundukkan gitu, artinya menundukkan, artinya tapi menundukkan bagaimana suami itu pelajaran. Sebaliknya ya, ini bagi laki-laki, karena perempuan itu setia gitu kan, maka hati-hati bagi laki-laki jangan sampai menyakiti istri. Mungkin itu pelajarannya gitu kan ya, pelajaran dari karakter antara laki-laki dan perempuan, dan fitrahnya seperti itu. Dan memang tujuan daripada poligami gitu kan, ini tujuannya ya gitu kan, itu kalau bisa disebutkan lah, ini menjadi mungkin bisa sebutkan pintu darurat gitu kan ya. Ya bisa saja memang kalau misalkan laki-laki itu harus memang harus perlu poligami karena misalkan mungkin syahwatnya besar misalkan, dan perempuan itu misalkan tidak bisa melayani misalkan. Jadi ada beberapa kan yang mungkin harus dianalisis dulu kenapa hal itu sampai terjadi, atau mungkin saja mungkinnya ini sama-sama ya untuk saling memperbaiki. Makanya ini pentingnya untuk terus berkomunikasi antara suami dan istri. Kenapa misalkan harus poligami? Apakah memang istrinya itu memang tidak mampu melayani misalkan, atau mungkin karena tadi terlalu hiper gitu kan. Andai kata tidak poligami, maka akan terjadi kemadorotan. Salah satunya adalah akan lahirnya perzinahan. Mungkin seperti itu gitu kan. Maka memang ini harus duduk barengkan dulu gitu kan ya, di antara suami dan istri. Kenapa gitu kan? Silahkan terus juga dikerucutkan juga tujuan daripada pernikahan untuk apa gitu kan. Kan tujuan dari pernikahan itu salah satunya untuk apa? Untuk melahirkan ketenangan. Tapi kalau misalkan justru di dalam pernikahan itu tadi ya, ketika nambah itu misalkan menjadi sebuah permasalahan, bahkan menjadi sebuah penzoliman, maka itu dosa. Ataupun sebaliknya juga, kalau tidak misalkan poligami gitu kan, justru ini membahayakan kepada suaminya.
misalkan akan menjadi perjinahan misalkan, penyelewengan. Nah, ini kan istri bisa jadi bersalah. Itu jadi sekali lagi ini harus didudukan bersama-sama. Itu ya, jadi nggak bisa gitu kan untuk saling menyalahkan. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, maka sebaiknya bersama-sama. Wasawirhum bil amr, katanya musyawarahkanlah di dalam segala urusan, supaya apa, kalau tak bahasa Sunda China her laukna benang, itu seperti itu ya gitu kan. Kita tidak bisa misalkan tadi menyalahkan istri atau menyalahkan suami, dua harus ada argumentasi. Dan memang betul satu ya tadi, tidak boleh menyakiti, itu seperti wallahu a'lam. Masya Allah ya, luar biasa Pak Ustadz penjelasannya. Semoga membantu ya. Tadi Kang siapa yang bertanya itu Kang Mancah Gunawan ya. Nah ini barangkali ada Kang Hafid Saipullah ya Pak Ustadz mengangkat tangan, barangkali mau open mic, boleh Kang Hafid, silakan. Kang Hafid. Baik, sebelumnya cek dulu ada suaranya jelas. Alhamdulillah jelas. Suara kedengaran Kang Hafid ya. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama itu terkait apakah ain itu ada sangkut pautnya dengan sihir atau emang ada penjelasannya dalam sudut pandang Islam, itu yang pertama. Yang kedua, apakah apa namanya istilah karma itu ada tidak dalam Islam? Soalnya kan jika kita lihat beberapa peristiwa mungkin di media sosial terkesan seolah itu adalah karma gitu. Dan apakah karma itu betul-betul ada atau tidak? Jadi, mungkin itu yang kedua. Mungkin dua aja cukup lah. Dua ya. Disebut dulu buat minggu depannya Kang Hafid pertanyaannya. Oke, Manggap dulu ya. Karma. Ya. Jazakallah. Masya Allah ya. Ini berkaitan dengan apa namanya penyakit ain ya. Ain itu ya kan yang sebut dengan penyakit ain itu kan gangguan yang menimpa seseorang karena pandangan mata yang disertai, ini biasanya ya, ada kekaguman, ada iri gitu, atau kedengkian, baik sadar maupun tidak sadar. Ain itu nyata ya, dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, bahkan itu bisa menjadi sebuah kematian, tapi tetap ya sesuai dengan kehendak Allah. Dan memang ain itu ada ya, ain itu ada. Rasul menyebutkan katanya ain benar adanya itu. Bahkan hadis itu sahih ya. Jadi ain itu benar ada. Maka seandainya ada satu yang mendahului takdir, pasti ainlah melakukannya gitu kan. Jadi tadi hati-hati ya. Jadi begitu kuatnya pengaruh ain. Tapi namun tetap ya, itu tetap di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati gitu kan. Contoh misalkan, maka kita jangan sampai misalkan memposting gitu kan ya. Ini ketika mungkin ada orang yang kagum gitu kan, ada yang iri. Ketika ada yang iri, mungkin ada terbesit doa yang tidak baik kan, salah satunya, atau ada merasa orang itu terzolimi. Sedangkan kan kalau dosa orang yang berdoa dan merasa didolimi itu kan akan sampai gitu kan ke langit. Itu yang hati-hati gitu kan ya. Maka ini penting ya bagi kita untuk menjaga gitu kan, mungkin kalau sekarang posting gitu kan ya, itu seperti, maka bagaimana caranya? Maka banyaklah ya untuk senantiasa memperlindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kannya doanya misalkan a'udzubikalillahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin itu seperti itu ya. Ya banyak-banyaklah ya berdoa, banyak-banyaklah untuk senantiasa
apa namanya ya mengobati lah kalau ada ain gitu kan ya. Dan sekali lagi bahwa ain itu betul adanya gitu kan. Akibat dari apa ain itu? Satu, ada mungkin saja dari ketakjuban misalkan, atau mungkin tadi ada dari apa sebaliknya mungkin dari iri itu kan, dari apalagi mungkin ya apa dari iri ataupun tadi kedengkian mungkinnya. Itu makanya kita harus hati-hati ya, terutama mungkin bagi ikhwan akhwat ini berkaitan dengan postingan ya, jangan maka ketika misalkan apa namanya mau lah niatkan niatnya yang baik supaya Allah melindungi kita memposting niat dalam rangka mensyukuri nikmat, niat untuk memposting misalkan niatkan ya untuk dakwah. Insya Allah kalau seperti itu mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi. Tapi kalau niatnya kita niat yang jelek, itu di sanalah gitu kan, takutnya gitu kan, siapa jin gitu kan itu membantu orang-orang yang punya penyakit yang apa tadi ya, membantunya dalam kejahatan. Itu seperti itulah ya, makanya memang sekali lagi bahwa ain itu nyata adanya. Wallahu a'lam. Satu lagi tadi apa? Satu lagi teh? Tentang karma, Pak. Apakah karma itu ada? Nah, tentang karma ya, kalau coba bisa dibuka suratnya mungkin sekarang apa namanya cocok ya dengan sekarang gitu kan ya, banyak terjadi apa musibah gitu kan ya, ada kan doharol fasada fil bari wal bahri gitu ya, disebutkan katanya telah fasad, telah tanpa katanya keruksakan pilbari di apa di daratan ataupun di hutan, bima kasabat aidinas, itu akibat daripada ulah tangan manusia. Itu ya, jadi karma itu sebenarnya bukan, karma itu ya akibat ulah tangan gitu kan, atau di ayat yang lain disebut wa asoba mimubah bima kasab aidikum ya, katanya musibah apapun yang nimpa adalah akibat dari perbuatan tanganmu sendiri ya, sehingga tadi bisa menjadi sebuah karma gitu kan. Itu sebenarnya akibat dari perbuatan ya, maka terjadilah misalkannya. Tapi mungkin kalau bahasa karma itu bahasa apa ya gitu, tapi kalau jelas ya kalau sesuatu hal yang menimpa kepada kita itu bisa bisa terjadi karena ulah kita. Nah, ketika itu terjadi, ini salah satu tadkiroh atau peringatan kepada kita supaya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu ya gitu kan. Ya tadi kalau makanya kalau di dalam apa namanya surat itu ya, surat Ar-Rum ayat 41 ya, disebutkan doharol fasada ilari lebakri ya bimakabat aidinas, liyudikohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarjiun. Itu ayatnya di akhir ayat itu sebutkan la'allahum yarjiun, supaya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang karma itu ada gitu ya. Salah satunya untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga membantu ya Kang Hafid ya atas pertanyaannya tadi. Jazakallah khair Ustaz. Sami-sami Kang Hafid. Pak Ada Ustadz ini di kolom tanggapan Hafid? komentar. Ya Ustaz, Gimana Kak? Ada tanggapan lah, mungkin tanggapan Bang Kak? enggak sih, cukup Ustaz. Cukup. Oke, Ya, Insya Allah. Semangat ya Rizka. Ya, Pak Ustadz ini di kolom komentar ada 3 pertanyaan. Apa mau dijawab sekarang atau gimana? Mana Bang Asok aja Pak. Ya, yang pertama ini dari Kang Yanwar ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah benar di Islam itu ada ilmu falak? Oke. Ada ya, ilmu falak itu ilmu perbintangan. Hanya di sini perbintangan itu bukan sihir ya, bukan yang diperbolehkan untuk di Islam. Ilmu falak ya untuk mengetahui posisi gitu kan, bukan hak yang tadi perbintangan sama ada zodiak yang disambungkan dengan nasib itu ya.
Jadi ada yang benarnya dan ada yang salahnya. Ketika yang benarnya yaitu falak ya untuk menghitung gitu kan. Bukan ada ya, maka di dalam itu ada contoh kan ketika seseorang mau masuk Ramadan kan ada perhitungan dengan hisab kan. Nah, itu dengan ilmu falak. Ada juga ru'yat, kalau ru'yat itu melihat secara kasat mata. Nah, ini perhitungan ini, nah itu disebut kalau dengan ilmu itu disebut dengan ilmu falak gitu kan. Nah, itu yang diperbolehkan. Jadi ilmu falak untuk menunjang gitu kan, untuk menunjang menetapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi ya untuk menentukan tanggal ya, untuk menentukan misalkan kapan terjadinya gerhana. Nah, itu boleh gitu kan. Itu ilmu falak yang hak yang diperbolehkan. Bahkan banyak ya para ulama bahkan ada ya termasuk bagian daripada keilmuan Islam. Nah, tapi ada juga ini ilmu falak yang salah. Apa? Itu ilmu perbintangan yang tadi ya yang keyakinan seperti dari orang Yunani, misalkan adanya bintang-bintang rasi bintang, misalkan Aquarius, bintang apalagi Capricorn, ada yang itu nggak boleh. Besok ada ya kan misalkan ini termasuknya tadi itu boleh termasuknya kepada misalnya gini, Capricorn misalkan kan dulu gitu ya, Capricorn untuk kesehatan bla bla bla, itu seperti itu gitu. Nah, itu nggak yang tidak diperbolehkan ya. Sekali lagi itu di dalam Islam ada, tapi untuk atau secara takorub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi ya yang berkaitan dengan ilmu falak yang yang untuk bintang ya untuk menentukan nasib, nah itulah yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Lanjutnya, mangga. Ya, ini ada dari Teh Regina. Bismillah, Ustadz izin bertanya untuk orang yang masih single, apa bentuk ikhtiar yang dianggap sebagai upaya membangun fondasi keluarga surga dari sekarang mungkin ya sejak sekarang mungkin masih single itu tuh gimana Pak? Masya Allah ya. Mungkin yang pertama jelas ya, tentukan dulu arah visi ya, visi untuk berkeluarga. Untuk apa sih keluarga gitu kan ya? Gila, ini harus di sebelumnya ya, belum ketika sudah nikah, tapi sebelumnya memang harus diajamkan gitu kan. Mungkin kalau di saung taruh kan pernah ya kita ada kajiannya gitu kan, kajiannya berkaitan dengan niat dan visi dan misi gitu kan ya. Niat jelas, niatnya itu ketika menikah adalah semata-mata hanya karena Allah, sebab nikah itu adalah bagian daripada ibadah. Sedangkan ibadah gitu kan harus benar niatnya, sebab Allah Rasul menyebutkan innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Maka harus luruskan niatnya. Satu. Yang kedua, kita harus dipersiapkan visi dan misinya. Apa visinya ketika menikah? Minimal ada 4 ya. Kalau di saung taruh Bapak ajarkan 4 itu kan. Yang pertama ya visi untuk menikah itu satu, yang pertama adalah tadi untuk membangun keluarga yang qurratul a'yun ya. Qurratul a'yun itu yang menyejukkan mata gitu kan. Ini menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas yang disebut qurratul a'yun itu adalah kemampuan untuk beribadah. Jadi jadikan gitu kan niatnya visinya, tujuannya menikah itu untuk membangun keluarga untuk dapat beribadah bersama-sama. Yang keduanya itu wajibna muttaqina imaman. Itu visinya untuk membangun keluarga yang yang baik dan unggul gitu kan ya. Jadi bukan hanya baik tapi unggul ya, punya kompetitif gitu kan ya, menjadi kompetitor di dalam kebaikan, menjadi mungkin bisa sebutkan menjadi leader gitu kan di sana lil muttaqina imaman, itu menjadi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ya berarti dia mempunyai memiliki karakternya, berarti karakter pemimpin, menjadi imam. Terus visinya itu bahwa menikah itu dalam rangka menjaga diri
dan keluarga dari ajab api neraka. Itu ya. Jadi ketika menikah itu untuk apa? Bukan untuk tadi supaya ya, saya ingin mendapatkan apa misalkan jadi enak, misalkan enak kalau suami enak misalkan ada yang melayani, kalau istri entar mah kalau sudah menikah misalkan ada yang menafkahi, itu bukan tidak cukup saja gitu kan. Tapi niatkan gitu kan bahwa visi menikah itu dalam rangka menjaga diri dan keluarganya dari ajab api neraka. Dan yang keempatnya jelas ya, harapannya masuk surga bersama-sama. Mungkin itu yang mesti kita dipersiapkan ya, dipersiapkan dari sekarang. Terus juga ada doa dan usaha. Doa ini Pak ajarkan nih Bapak, itu kan ya, silahkan mungkin dihafalkan ya. Ada doanya ini bagi si ngelilah ya. Ada mangga di surat Al-Qasas ayat 24. Ini doa Nabi Musa alaihissalam ya. Robbi inni lima angjalta ilaya min khairin faqih. Bisa diamalkan. Apa Al-Qasas 24 ya. Robbi inni lima angjalta ilaya min khairin faqih. Itu oleh Nabi Musa bukan hanya mendapatkan rizki berupa mana ya kan, tapi dia juga mendapatkan pekerjaan, mendapatkan istri gitu kan, jodoh, bahkan dia mendapatkan tempat tinggal. Nggak mungkin itu bisa dijadikan mungkin sebelum ya tadi ya niat bangun mungkin dari sekarang ya, dan tadi banyak berdoa dan usahanya jelas ya, usahanya harus benar. Seperti itu, wallahu a'lam. Iya, Insya Allah. Tadi ya dari Teh Regina. Nah, sekarang Pak Ustadz satu lagi dari Teh Fitriani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, tadi kan disampaikan bahwa hayatan thayyibah mengenai rezeki itu adalah yang cukup dan berkah. Nah, apabila masing-masing, baik istri maupun suami, menyembunyikan total rezeki yang diperolehnya atau menyembunyikan pengeluaran yang sebenarnya untuk alasan dana darurat, tapi tidak disebutkan alasannya. Jadi di setiap saatnya itu ada kebohongan, cina yang terus-menerus selama pernikahan yang dibiarkan karena menganggap bahwa itu dilakukan untuk sesuatu hal yang baik gitu Pak Ustadz. Nah, jika seperti itu gimana ya Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan? Oke ya. Niat yang baik harus diiringi cara yang baik ya. Ini tidak tepat ya. Niatnya itu untuk dana tak darurat itu kan. Tapi tadi ya tidak diiringi dengan cara yang baik. Bisa dengan cara kebohongan. Itu yang mesti dihindari gitu kan ya. Maka di sini ya salah satunya untuk menjalin keluarga harmonis itu harus jalin komunikasi. Salah satunya ini ya, terutama harus ada terbukaan, jangan sampai gitu kan ditutup-tutupi gitu kan ya. Itu seperti itu gitu kan ya. Ini harus komunikasi ya, harus dikomunikasikan. Kalau misalkan menyimpan, walaupun untuk menyimpan ya, untuk misalkan ini menyimpan untuk ya mungkin ketika walaupun kita menyebutkan nominalnya misalkan kepada suami, tapi minimal kita harus tahu gitu kan, harus dikasih tahu insya Allah bahwa ada. Dan ini ya uniknya perempuan, Bapak itu betul ya, bisa mengacungkan 2 jempol gitu kan. Memang beda lah antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Kalau perempuan itu kan memang bisa pinternya memanage keuangan gitu kan. Salah satunya menyimpan gitu kan. Kadang-kadang Bapak juga tidak tahu gitu kan, tiba-tiba ketika Bapak butuh gitu kan, Bapak sudah terdesak tiba-tiba dia mengeluarkan gitu kan. Nah, tapi tetap ya mungkin kita juga yang bagi laki ya tadi ya tergantung pada niatnya gitu kan ya. Maka kalau sebaiknya ya kita jujur-jujur aja gitu kan. Ada mungkin sebelumnya misalkan ada obrolan, ntar ibu misalkan atau kita
sisihkan ya keuangan sebagian untuk itu seperti itu gitu, minimal ntar diketahui oleh suaminya, kecuali mungkin ada suami yang kurang baik gitu kan ya. Mungkin ada kan, misal ini naudzubillah ya, ini sebagai ujian mungkin bagi istri kadang-kadang ya, kalau misalkan diketahui istri banyak ada uang ya, misalkan suaminya jadi apa namanya, jadi malas untuk usaha. Mungkin kalau itu beda lagi. Nah, mungkin tergantung ya, tergantung kondisi. Tapi selayaknya, sepantasnya gitu kan, di keluarga itu gitu kan, antara suami dan istri itu harus banyak komunikasi. Bahkan ya di apa namanya, mungkin bisa disebutkanlah obrolan tidak penting di keluarga mah penting itu teh. Nah, itu ya. Jadi obrolan yang tidak penting di keluarga mah penting. Nah, maka yuk kita sama-sama ya bangun ya keluarga itu ya, keluarga dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai tadi cek Sunda nama ada apa, sumput salindung gitu kan. Tidak boleh ya. Kalau misalkan mau memberi, misalkan memberi keluarga, coba gitu kan. Kalau bapak ini nggak apa-apa ya, bukan apa, tapi ini belajar sama-sama lah gitu kan, ini mah gitu kan. Misalkan kalau bapak mau memberikan sesuatu kepada keluarga Pak, maka yang memberikan istri, atau sebaliknya kalau misalkan ada mau memberikan kepada keluarga istri, maka bapak yang memberikannya. Itu saling untuk apa tadi? Untuk sama-sama saling ya, saling gitu. Itu seperti itu ya. Tapi sekali lagi, mangga mungkin kalau ada apa ilat itu artinya ada yang lain mungkin ya, ada alasan yang lain yang mungkin tidak bisa dibahas di sini. Seperti itu, wallahu a'lam. Iya, Pak Ustadz, izin ini tuh ada satu pertanyaan lagi, apa mau dijawab dulu atau mau lanjut materi dulu nih, Pak? Mangga. Mungkin untuk materi mah kita bikin yang lain aja lah nanti. Mangga. Oh ya, siap. Nah ini dari Pak Pepen, Pak Ustadz, punten ada pertanyaan dari teman saya. Gimana sikap orang tua dalam memberikan edukasi tentang pergaulan terhadap terhadap anak perempuannya yang terlanjur pacaran? Oke, ya. Ini ya berkaitan dengan perasaan pacaran, jelas ya, berarti sudah apa namanya, sudah dewasa ya, sudah lebih daripada berapa, berarti lebih 14 tahun ke atas gitu kan. Kalau pengajaran itu ya, Sayyidina Ali menyebutkan adalah anakmu dengan tiga waktu ya, ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama jadikan anak itu sepertikan apa katanya, sepertikan raja, artinya dilayani gitu kan ya. Memang pada saat itu anak itu betul-betul ya gitu kan dilayani, bagaimana supaya merasakan kasih sayangnya orang tua kepada anak gitu kan ya. Yang kedua, 7 tahun kedua itu ajari anak itu sepertikan tawanan. Di sini ya mungkin kita memberikan edukasi antara hitam dan putih, hak dan batil itu di usia 7 tahun sampai ke 14 tahun ya. Di sini mungkin masanya doktrinisasi gitu kan. Harus seperti ini, harus seperti itu di usia 8 sampai ke 14. Nah, dari 14 ke sana, ini sudah mungkin fasenya sudah dijadikan sepertikan sahabat. Nah, maka disinilah mungkin ya kita harus berbicara dari hati ke hati. Mungkin ya kalau misalkan anaknya sudah pacaran, kalau bapak nanya kepada anak, memang kamu suka nggak? Memang nggak masalah gitu kan. Ketika ada lawan ada perasaan, sebab itu fitrah, hanya tinggal kita luruskan ya. Jadi tinggal bagaimana luruskannya? Nah, diluruskan dengan cara karena ini adalah beri Allah, maka harus dijaga. Nah, seperti itu, jangan sampai Allah menyebutkan qad aflaha man tajaka, sungguh beruntung orang yang membersihkan. Nah, artinya berarti jaga gitu kan ya. Waqad khoba man dasaha, dan celaka lagi orang yang mengotorinya. Kan berarti mengotori dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Salah satunya jinah. Maka disinilah masukin materi-materi tentang bertan bahayanya jinah gitu kan. Kenapa Allah mengharamkan jinah? Di sanalah mungkin masuk misalkan itu ya,
itu seperti itu. Jadi kita kalau apa ini pendekatannya ya, pendekatan. Terus ini caranya ketika memberikan edukasi harus oleh orang yang diidolakan. Nah, maka ini ya, kalau misalkan ini seharusnya di orang tua itu harus jadi idola. Apalagi kalau harusnya bapak itu harus menjadi cinta pertama daripada anak perempuannya. Begitupun ibu harus jadi cinta pertama anak laki-lakinya. Itu seperti itu. Harus jadi idola lah gitu kan. Nah, ketika orang tuanya jadi idola, maka pasti akan diturun. Nah, kalau misalkan orang tuanya kurang baik, maka mungkin untuk berbicaranya harus orang yang dipandang oleh dia, orang yang diidolakan oleh dia. Itu baru itu akan masuk. Ya, jadi jangan sampai ya cek Sunda nama bencuruk basyu capetang balas milang gitu. Jadi terus saya itu ya, ada efek kurang efektif. Justru kadang-kadang contoh itu lebih jitu gitu kan daripada obrolan gitu kan. Maka coba berikan yang berikan gitu kan uswah yang terbaik kepada anak. Itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jadi kalau misalkan tadi ya, kalau untuk menegur anak yang memang kalau misalkan ada kesukaan ya jadi nggak jadi masalah, sebab itu menjadi fitrahannya tadi kita memberikan edukasi untuk dapat menjaga memelihara kehormatan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya Allah, ya. Tadi Pak Pepen ya, semoga bisa menjawab ya, membantu gitu ya atas pertanyaannya tadi. Ya, barangkali sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dilanjut saja Pak, silakan. Mungkin ini ya Bapak hanya mengingatkan kembali lagi lah tadi ini ayat ini ya yang disebut di dalam surat di dalam surat An-Nahl ya ayat 97 Allah berfirman man amila solih, barang siapa beramal soleh. Amal soleh itu artinya apa? Amal yang sesuai ya dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Amal soleh ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif dan melaksanakan perintah, pasif berarti dia menjauhi, melarang menjauhi atau tidak melaksanakan apa yang dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini ya ketika beramal itu ini tidak Allah itu tidak diskriminasi ya, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Artinya sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu berarti kalau keluarga berarti harus kerjasama gitu kan ya antara suami dan istri. Dan ada landasannya wahwa mukmin, dan dia itu dalam keadaan iman. Ya, jadi beramal soleh ya bersama dalam keadaan iman. Maka fala nuhyannahu, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Tadi ya yang disebutkan dengan kehidupan yang baik itu berarti ada rezeki halal dan cukup, hati yang lapang dan tenang, keluarga yang saling mencintai karena Allah, ya rumah menjadi taman surga, anak tumbuh dalam iman dan akhlak. Itulah mungkin bagian daripada hayatan thayyibah. Itu ya seperti itu gitu kan. Bahkan Allah juga menjanjikan gitu kan, menjanjikan kepada tadi yang beramal soleh ya, tadi bahu membahu dan dengan landasan iman ya, iman, maka Allah memberikan bonus katanya. Ini bukan hanya tadi ya kehidupan dunia, tapi wala awala najjannahum, dan pasti kami kata Allah akan memberikan balasan ya, akan memberikan pahala ajrohum, di pahala kepada mereka bi ahsani, dengan lebih baik
makanu ya'malun, dari apa yang mereka itu kerjakan. Itu seperti itu. Dan mungkin ini ya, harapannya ini harus jadi karakter kita ya, karakter keluarga gitu kan. Karakter keluarga bahwa harus beramal soleh bersama-sama. Maka insya Allah ini harus ada karakter, memiliki karakter yang mempunyai orientasinya ukhrawi gitu kan ya. Bukan hanya akan mendapatkan kebaikan di dunia, tapi kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Kenapa? Sebab akhirat itu lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia masa kedeng gitu kan. Justru yang abadi itu di akhirat. Oleh sebab itu ini yang penting harus ada sikap ya dari keluarga memiliki orientasi ukhrawi, orientasi yang bukan hanya untuk mendapatkan kebaikan di dunia, tapi mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan pembahasan ini ada guna dan manfaatnya ya, bahwa kebenaran itu hakikatnya milik Allah, adapun kesalahan itu dari diri Bapak pribadi ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun indikator ya mungkin anak yang soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul ya, berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Ya mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan Allah memberikan kemampuan pada kita ya untuk tadi kita mendapatkan hayatan Toibah. Sekali lagi dari Bapak cukup sekian, kita sama-sama tutup dengan doa. Robbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana robbana faghfir lana dzunubana wa kafir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Pak Ustadz, atur nuhun atas materinya kali ini ya, yang berkaitan dengan keluarga berkarakter syurga ya. Semoga bisa bermanfaat ya, dan menjadi bekal kita dalam menjemput tadi ya, kalau untuk singgalilah menjemput jodohnya, dan harapannya bisa menjadi keluarga yang usroh toibah, pun juga dengan yang sudah berkeluarga ya. Semoga ini juga jadi bekal dalam membangun usroh toibah tadi, bisa sampai ke syurganya Allah ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, barangkali cukup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman tadi yang sudah bertanya ya. Masya Allah, banyak sekali yang bertanya, dan kalau ingin bertanya lagi juga boleh nanti di Sabtu depan ya, bisa gabung lagi di kajian rutinnya Saung Ta'aruf gitu ya. Dan tentunya di Saung Ta'aruf bukan hanya ada kajian rutin, tapi memang ada mentoring-mentoring nih buat singgalilah, terus juga buat keluarga. Tapi memang kalau untuk mentoring itu khusus untuk yang terdaftar member ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di grup info kajian pengen dapat mentoring khusus nih ya, baik itu singgalilah ataupun yang sudah berkeluarga, itu boleh chat admin aja gitu ya, pengen gabung jadi member. Insya Allah daftarnya gratis ya teman-teman. Nah, terus juga insya Allah mungkin nanti tahun depan kita akan mulai open lagi sekolah pranikah ya gitu. Jadi ini batch ke-6 gitu ya. Jadi untuk para singgalilah, insya Allah semoga nanti berkesempatan ya untuk bisa ikut sekolah pranikah. Nanti kita share infonya. Terus juga untuk yang berkeluarga ya insya Allah nanti kita akan terus ada kegiatan-kegiatan, bahkan mungkin kita juga insya Allah kalau dikasih kesempatan sama Allah bisa bersilaturahim secara offline ya, baik itu singgalilah maupun yang berkeluarga ya. Semoga Allah mengizinkan. Mungkin untuk yang di Bandung ya kalau offline, kalau yang online ya itu mungkin untuk yang di luar Bandung ya, tapi nggak apa-apa ya gitu.
Semoga nanti di lain waktu mungkin untuk teman-teman yang di luar Bandung juga itu bisa silaturahim offline-nya semoga Allah mengizinkan ya. Masya Allah ya paling gitu ya kalau dari Saung Ta'aruf. Kita akhiri saja majelis ilmu ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat beristirahat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi hatur nuhun buat Pak Ustadz Abu Zaki. Itu dari saya cukup ya. Mohon pamit. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Eh, apa ya kembali lagi ya kesempurnaan itu dari Allah. Semoga banyak yang kita dapatkan dari kajian pada malam hari ini ya gitu Masya Allah semoga jadi hidayah buat kita ya hatur nuhun kita tutup saja ya izin live teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun Waalaikumsalam sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jajan